Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, kami dari tim IFG. Oke teman-teman, sebelumnya mari kita kenalan dulu yuk. Kenalan dulu yuk. Halo, saya Fania Elsa. Di sini saya sebagai ketua. Dah. Halo. Perkenalkan, saya Milna Agassi. Halo, perkenalkan saya Rara Sati. Persoalan perekonomian merupakan persoalan yang tidak ada habisnya di dunia ini, tak terkecuali negara Indonesia. Faktor dari persoalan ini merupakan pertumbuhan penduduk yang semakin banyak dan meningkat, tidak diikuti oleh produksi yang sepadan, serta konsumsi yang terlalu berlebihan. Peran pemerintah diharapkan dapat menjadi solusi untuk kita keluar dari persoalan-persoalan ini. Namun sering terjadinya miskomunikasi antara masyarakat dan juga pemerintah membuat program-program baik yang dibuat oleh pemerintah tidak tercapai sebagaimana mestinya. Untuk itu peran mahasiswa diharapkan dapat menjadi perantara dari program-program baik pemerintah yang bisa tercapai dan bisa tersampaikan kepada masyarakat sekitar. Untuk itu, kami dari tim IFG tertarik untuk membahas paper mengenai keterlibatan mahasiswa dan untuk mewujudkan ekonomi kreatif melalui produksi dan konsumsi untuk mencapai sustainable development. Baik, metode penelitian yang tim kami pilih yaitu mengenai deskriptif kualitatif. Alasannya karena dalam penelitian kami membutuhkan aspirasi dan pendapat dari masyarakat umum. Lalu objek penelitian yang kami gunakan sesuai dengan judul yang sudah kami buat, yaitu mengenai analisis peran mahasiswa sebagai agen untuk membangun konsumsi dan produksi dalam ekonomi kreatif. Lalu variabel penelitian yang kami gunakan itu terbagi menjadi dua, yaitu dependen dan independen. Pada variabel dependen, kami memilih mahasiswa sebagai variabel dependen kami. Lalu untuk variabel independennya, kami memilih konsumsi dan produksi sebagai variabel independen kami. Lalu yang terakhir yaitu ada teknik pengambilan data yang digunakan. Yang pertama yaitu ada studi teoritis, dan yang kedua yaitu ada studi pustaka, di mana studi pustaka ini berisi tentang e-jurnal maupun e-book serta studi pustaka lainnya. Pada pembahasan materi kali ini, kita membahas 4 subbab. Yang pertama yaitu ekonomi kreatif, produksi dan konsumsi, serta sustainable development. Yang kedua yaitu cara pengendalian produksi dan konsumsi untuk meningkatkan sustainable development. Yang ketiga yaitu meningkatkan produksi dan mengurangi konsumsi. Dan yang keempat yaitu pengaplikasiannya. Kita masuk ya kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai ekonomi kreatif, produksi dan konsumsi, serta sustainable development. Ekonomi kreatif itu apa sih? Jadi ekonomi kreatif ini merupakan konsep yang didasari atas keterampilan dan kemampuan dari individu atau masyarakat. Kemudian bagian dari ekonomi kreatif ini bisa berupa industri kreatif, di mana mereka memanfaatkan kreativitas, ide, dan juga kemampuan dari individu tersebut. Agar terciptanya ekonomi kreatif, maka diperlukan sustainable development. Yaitu sustainable development ini bertujuan untuk meningkatkan perdamaian di dunia. Sebelumnya sustainable development ini dinamai dengan The Millennium Development Goals, sehingga dengan adanya sustainable development dapat membantu kelancaran semua aktivitas baik seperti produksi dan konsumsi. Jadi untuk produksi dan konsumsi ini juga tidak hanya dari peran pemerintah saja, melainkan peran mahasiswa juga sangat penting untuk mengatasi terjadinya produksi dan konsumsi yang semena-mena. Baik, kita masuk ya ke materi yang kedua, yaitu mengenai cara pengendalian produksi dan konsumsi untuk mencapai sustainable development. Nah, untuk mencapai sustainable development ini sendiri, peran mahasiswa sangat penting agar terciptanya produksi dan konsumsi yang berkualitas.
di mana peranan mahasiswa ini banyak sekali ya yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara mouth to mouth, di mana mouth to mouth ini melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat atau membicarakan mengenai produksi dan konsumsi itu kepada masyarakat secara langsung. Yang kedua yaitu dengan membuat sebuah organisasi di kampus oleh mahasiswa sendiri, misalnya organisasi tentang sustainable development, sehingga bisa memberikan pengetahuan yang lebih bagi mahasiswa. Kita masuk ya ke pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga ini mengenai produksi daur ulang sampah, di mana produksi daur ulang sampah organik misalnya itu bisa digunakan atau didaur ulang menjadi sebuah pupuk atau kompos. Kemudian yang keempat, bisa melakukan sosialisasi atau webinar langsung kepada masyarakat mengenai sustainable development tentang produksi dan konsumsi. Dan yang terakhir atau yang kelima itu terjun langsung ke lapangan, di mana untuk terjun langsung ke lapangan ini kita bisa mengajak masyarakat misalnya memilih sampah, kemudian menjaga lingkungan dari hasil produksi dan konsumsi yang telah dilakukan oleh masyarakat semena-mena. Ya, jadi kita masuk ke pembahasan poin berikutnya, yaitu bagaimana cara untuk mengurangi konsumsi dan untuk meningkatkan produksi. Kita bisa mengambil contoh studi kasus, yaitu kenapa Indonesia harus menerima impor beras dari negara lain. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara agraris, tetapi Indonesia menerima impor beras dari negara lain. Sedangkan beras merupakan makanan pokok yang dikonsumsi oleh bangsa Indonesia. Nah, dari permasalahan ini kita bisa mengatasi masalah untuk meningkatkan produksi beras tersebut, yaitu yang pertama dengan cara untuk mengedukasi petani, dan yang kedua memperbagus sawah. Memperbagus sawah ini kita bisa dengan membangun saluran irigasi yang bagus, memperbaiki kualitas air sawah, memperbagus bibit padi. Nah, dari kedua permasalahan ini merupakan salah satu contoh agar kita bisa meningkatkan produksi. Dan mungkin masih banyak permasalahan-permasalahan lainnya yang mungkin bisa kita tingkatkan melalui program yang akan kita bahas pada poin berikutnya. Ya, pembahasan berikutnya terkait tentang bagaimana cara kita untuk melakukan pengaplikasian konsep. Kami dari tim IFG memikirkan 3 cara, yaitu yang pertama membuat sarana edukasi atau sekolah edukasi. Yang kedua yaitu bekerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah setempat. Dan yang ketiga itu adalah membuat kampanye tentang Save Earth, lindungi penyu, Go Green. Baik, itu tadi presentasi dari tim kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you on time.